Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu semua. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, semakin semangat. Allahu Akbar. Baiklah anak-anak ibu semua, sebelum kita memulai kegiatan kita belajar mengajar pada pagi hari ini, ada baiknya kita mulai untuk membaca doa terlebih dahulu. Dipersilahkan kepada ketua untuk membaca doa, untuk memimpin doa. Baiklah, setelah kita membaca doa, baiklah, ibu akan lanjut untuk mengambil absen anak-anak ibu semua. Apakah ada dari teman-teman kalian yang tidak hadir? Alhamdulillah semuanya hadir. Sebelum kita untuk masuk dalam pembelajaran kita, kita akan menyanyikan masuk ke pembelajaran kita. Kita sebaiknya untuk menambah rasa cinta kita terhadap tanah air kita. Kita langsung saja masuk untuk menyanyikan sebuah lagu wajib yang berjudul Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Setelah kita selesai untuk menyanyikan lagu wajib, kita langsung saja masuk kepada pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang mana tema 3 yaitu peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1 hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, yang mana tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, setelah berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam memanfaatkan tumbuhan dengan benar. Yang kedua, setelah berdiskusi,
Siswa mampu menuliskan refleksi diri mengenai hak dan kewajiban, memanfaatkan tumbuhan secara bijak dan terperinci. Yang ketiga, setelah mengamati video pembelajaran tentang kolase, siswa mampu membuat kolase dengan benar. Yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu membuat kolase dari bahan alam dan dengan teknik yang kreatif. Sekarang Ibu mau bertanya, apa lagi manfaat tumbuhan di sekitar kita? Apa hak dan kewajiban kita? Sebelumnya, pasti anak-anak Ibu sudah belajar tentang tanaman padi. Betapa banyak manfaat padi. Sebagian besar orang Indonesia menjadikan nasi sebagai makanan utama. Begitu juga Beni. Beni makan nasi sebagai makanan pokoknya. Coba anak-anak Ibu lihat ke layar proyektor tentang cerita Beni, yaitu bijak menggunakan, merawat, memperindah. Nah, sekarang kita diskusikan bersama-sama saja ya anak-anak Ibu tentang pertanyaan-pertanyaan dari gambar A, B, dan C. Coba anak-anak Ibu perhatikan gambar A dan B, A, B, dan C. Apa yang dilakukan orang pada gambar tersebut? Gambar A yaitu menebang pohon, gambar B menanam pohon, gambar C mencabut tanaman yang masih kecil. Nah, coba lihat pertanyaan selanjutnya. Apakah tindakan tersebut baik? Mengapa? Coba lihat gambar A. Gambar A itu sangatlah tidak baik karena dapat merusak lingkungan. Gambar B baik karena dapat menjaga kelestarian tanaman. Sedangkan gambar C tidak baik karena dapat merusak tanaman. Dan pertanyaan selanjutnya itu dampak bagi lingkungan kita, yaitu yang gambar A, hutan menjadi gundul. Gambar B, lingkungan menjadi hijau. Yang C, banyak tanaman yang rusak. Yang pertanyaan selanjutnya yaitu dampak bagi orang lain. Coba kita lihat gambar A dan B dan C. Apa dampak orang lain kalau pohon ditebang? Maka hutan yang gundul dapat menyebabkan banjir dan tanah longsor. Coba lihat yang B. Gambar B, jika kita menanam tanaman, maka orang lain dapat menikmati lingkungan yang indah dan udara yang sangat segar. Kalau kita lihat gambar C, yaitu orang lain tidak dapat menikmati keindahan dan mendapatkan udara yang orang lain tidak dapat menikmati keindahan dan tidak mendapatkan udara yang segar. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Coba jelaskan mengapa dapat melanggar. Yang pertama yaitu gambar A. Kenapa dia melanggar? Ya, kenapa? Dengan menebang hutan berarti melanggar hak orang lain untuk mendapatkan lingkungan yang sehat. Yang gambar B itu tuh tidak. Mengapa? Menanam tanaman justru membantu orang lain. Sedangkan yang C itu sangatlah merusak tanaman, berarti melanggar hak orang lain menikmati keindahan tanaman. Coba lihat itu pertanyaan selanjutnya. Apakah orang tersebut sudah melaksanakan kewajibannya? Mengapa? Yang pertama, belum. Mengapa dikatakan belum? Seharusnya mereka memanfaatkan hutan dengan bijak. Yang B, tentu saja sudah. Kenapa? Karena dia menanam tanaman berarti menjaga kelestarian alam. Yang C belum. Kenapa dikatakan belum juga? Karena dia merusak tanaman, tindakan yang sangat tidak baik anak-anak Ibu semua. Ya, kita masuk ke yang selanjutnya, pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah yang sebaiknya dilakukan? Coba perhatikan lagi gambar itu. Yang A, menebang hutan sembarangan harus dihukum. Kenapa? Karena dia sudah merusak. Kenapa dikatakan merusak? Karena hutan yang gundul dapat mengakibatkan longsor dan banjir. Yang gambar B, itu tuh harusnya mengajak orang lain untuk menanam. Yang C, tidak menyakiti tanaman. Itu adalah hal yang harus sebaiknya kita lakukan anak-anak Ibu semua.
Nah, saatnya sekarang kita masuk yaitu kamu Nah, setelah Ibu kasih waktu untuk anak-anak Ibu semua untuk mendiskusikan per kelompok tentang teks cerita Beni tadi, sekarang kita diskusikan bersama-sama ya anak-anak Ibu, yang mana pertanyaannya yaitu apa yang dilakukan adik Beni terhadap makanannya? Jelaskan alasanmu. Silakan kelompok 1 jawab. Nah, benar. Makanan yang diambil adik Beni selalu tidak dihabiskan. Nah, selanjutnya pertanyaan, apa yang dilakukan Beni terhadap makanannya? Jelaskan alasanmu. Ya, kelompok 3 jawab. Beni selalu menghabiskan makanannya karena dia mengambil nasi secukupnya saja saat makan. Benar. Ada lagi dari kelompok lain yang menjawab pertanyaan selanjutnya? Ya, kelompok 5 silakan. Apa tadi? Yaitu pertanyaannya, manakah yang menurutmu telah bersikap bijak terhadap makanan? Beni atau adiknya? Jelaskan alasanmu. Ya, sikap Beni lebih bijak dibandingkan adiknya. Beni tidak menyia-nyiakan makanannya, selalu mengambil secukupnya ketika makan. Lanjut pertanyaan selanjutnya, yaitu ketika adik Beni membuang makanan, siapa saja yang dia rugikan? Jelaskan alasanmu. Ya, kelompok 6. Ya, benar. Ayah dan ibu akan merasa dirugikan karena mereka telah berusaha mencari makan dan menyediakan makanan. Selain itu, orang di sekitar yang tidak mampu juga ikut dirugikan. Mereka susah untuk mencari makan, namun yang bisa makan justru membuang-buang makanan. Petani juga akan dirugikan. Mereka susah payah menanam padi dan merubahnya menjadi beras, namun bukannya dimakan, malah dibuang. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu ketika adik Beni makan malam, apakah dia sudah mendapatkan haknya? Jelaskan alasanmu. Nah, kelompok 1 sudah menjawab. Sudah mendapatkan haknya. Adik Beni mendapatkan hak memperoleh makanan dan makan malam bersama keluarganya. Pertanyaan selanjutnya, ketika adik Beni membuang makanannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Anak-anak ibu, coba jelaskan. Ya, kelompok 5. Ya, belum. Kenapa belum? Kenapa belum melaksanakan kewajibannya? Karena adik Beni memperoleh makanan sementara kewajibannya yakni menghabiskan makanan. Coba kita lihat pertanyaan selanjutnya, yaitu ketika Beni menghabiskan makanannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Coba, apakah sudah atau belum? Ya, benar. Jawaban dari kelompok 1 yaitu sudah. Ketika Beni menghabiskan makanannya, berarti dia telah melaksanakan kewajibannya. Kita tidak boleh menyia-nyiakan makanan, kita juga harus bijak memanfaatkan makanan. Nah, sekarang kita Nah, setelah kita selesai mendiskusikan tentang pertanyaan-pertanyaan dari teks Beni tadi, coba buka buku selanjutnya, yaitu tanaman. Coba sekarang Ibu jelaskan sedikit tanaman. Itu tanaman mempunyai banyak manfaat untuk manusia. Selain untuk makanan, tanaman yang menghasilkan oksigen, kita berhak menikmati manfaat dari tanaman. Namun, kita juga wajib untuk bijak menggunakannya. Salah satu caranya dalam menikmati manfaat dari tanaman adalah dengan tidak membuang-buang makanan. Bayangkan kalau semua orang seperti adiknya Beni. Nah, coba aja dulu kita bayangkan kan, berapa banyak nasi yang terbuang sia-sia setiap hari, berapa banyak sumber daya alam dan energi yang terbuang setiap hari. Bagaimana dengan kamu? Sudahkah kamu memanfaatkan makananmu dengan baik, anak-anak ibu? Nah, coba anak-anak ibu perhatikan gambar-gambar di layar proyektor ibu. Coba, coba lihat pada gambar A, B, dan C. Beko suara aja. Nah, setelah anak-anak ibu perhatikan layar di proyektor itu, coba berpikir sebelum membuangnya, yaitu dengan dari
sawah dibajak dari hari ke pertama, padi ditanam dari hari ke-1 sampai hari ke-30, sampai padi mulai berbiji pada hari 100, padi dipanen pada hari 120, padi diambil dari orang sawah di hari 122, padi dijemur dan digiling pada hari 130, biji padi siap jadi beras hari ke-132, nasi dan hari-hari berikutnya itu nasi siap dimakan. Nah, coba anak-anak ibu lihat lagi gambar yang ada di proyektor, yaitu gambar A, B, dan C. Nah, setelah kita melihat ke layar proyektor ibu tadi, nah, selanjutnya ditulis ke buku tugas anak-anak ibu masing-masing ya. Nah, selanjutnya anak-anak ibu, kita sekarang berkreasi membuat kolase dari bentuk dari tumbuhan yang ada pada sekitar kita. Apa itu kolase anak-anak ibu semua? Nah, kolase merupakan karya seni tempel pada permukaan gambar. Nah, amatilah kolase yang ada pada gambar proyektor ibu. Nah, kita jadi kok nggak usah masukin mengkoren ndak lah, masukin dia bahan-bahan ndak. Nah, itu semua dapat anak-anak ibu dapat anak ibu kerjakan semuanya itu di rumah dan dapat dikumpulkan pada minggu depan. Baiklah, sebelum kita menutup pembelajaran kita, baiklah kita membaca alhamdulillah. Sebelum kita membaca salam, jangan lupa ya anak-anak ibu, minggu besok dikumpul kolasenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.